Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita nikmat dan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya yang selalu menyayangi kita dan mencintai kita. Jadi adik-adik, sebelum kita masuk pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini yaitu persebaran flora fauna di Indonesia dan dunia. Flora dan fauna yang dimiliki Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis. Keragaman jenis flora dan fauna ini merupakan bentuk kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh sebab itu, kekayaan tersebut harus tetap dijaga dan dilestarikan. Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat variatif. Tidak sedikit pula tumbuhan maupun satwa endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Russell Wallace mengelompokkan persebaran fauna di Indonesia menjadi 6 wilayah, yaitu zona Australis. Wilayah ini mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya. Beberapa hewan khas wilayah ini yaitu kanguru, kiwi, koala, platypus, dan terdapat juga beberapa jenis burung yang khas wilayah ini seperti burung cendrawasih, kasuari, kakatua, dan kelompok reptil antara lain buaya, kura-kura, dan ular piton. Kemudian zona Ethiopia. Wilayah flora dan fauna meliputi benua Afrika dari sebelah selatan Gunung Sahara, Madagaskar, dan Asia Barat. Hewan yang khas daerah ini adalah gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babon, simpanse, jerapah, mamalia, padang rumput seperti zebra, antilop, kijang, singa, dan mamalia pemakan serangga, yaitu terenggiling. Mamalia endemik di wilayah ini ialah kuda Nil yang hanya terdapat di Sungai Nil di Mesir. Namun di Madagaskar juga terdapat kuda Nil, namun lebih kecil. Wilayah Ethiopia juga memiliki hewan yang hampir sama dengan di wilayah Oriental, seperti golongan kucing, bajing, tikus, babi hutan, kelelawar, dan anjing. Kemudian zona Nearktik. Wilayah flora dan fauna meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara, dekat Kutub Utara, dan Greenland. Hewan khas daerah ini ialah kalkun liar, tikus berkantung, bison, muskos, karibau, domba gunung. Di daerah ini juga terdapat beberapa jenis hewan yang ada di wilayah Nearktik seperti kelinci, kelelawar, anjing, kucing, dan bajing. Kemudian kita masuk di zona neotropik. Wilayah flora dan fauna meliputi kawasan Amerika Selatan dan sebagian besar Meksiko. Iklim di wilayah ini sebagian besar beriklim tropis dan bagian selatan beriklim sedang. Hewan endemiknya ikan piranha dan belut listrik di sungai Amazon, Ilama, sejenis unta di padang pasir Atacama atau Peru, tapir, dan kera hidung merah. Neotropikal sangat terkenal sebagian wilayah fauna vertebrata karena jenis yang sangat beragam dan spesifik, seperti beberapa jenis monyet, terenggiling, dan beberapa jenis reptil seperti buaya, ular, kadal, dan beberapa spesies burung yang ada seperti kelelawar penghisap udara. Kemudian kita masuk lagi di zona Asiatis, tersebar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan.
Fauna Indonesia yang termasuk di wilayah ini hanya di Indonesia bagian barat. Hewan khas ini adalah harimau, orangutan, gibbon, rusa, banteng, dan badak bercula 1. Hewan lainnya adalah badak bercula 2, gajah, beruang, antilope, berbagai jenis reptil, dan ikan. Adanya jenis hewan yang hampir sama dengan wilayah Ethiopia antara lain kucing, anjing, monyet, gajah, badak, dan harimau. Dan kita masuk lagi di zona Palearktik. Wilayah flora dan fauna sangat luas meliputi hampir seluruh benua Eropa, Rusia, daerah sekutu utara sampai pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik dan benua Afrika paling utara. Beberapa jenis fauna Palearktik yang tetap bertahan di lingkungan aslinya yaitu panda di Cina, unta di Afrika, binatang kutub seperti rusa, kucing kutub, beruang kutub. Binatang yang berasal dari wilayah ini antara lain kelinci, berbagai spesies anjing, kelelawar, bajing, dan kijang telah menyebar di wilayah ini. Kemudian keberadaan flora dan fauna tak dapat dipisahkan di dalam kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan mempunyai manfaatnya yang besar sebagai kehidupan manusia. Ada saling ketergantungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia untuk kelangsungan hidup mereka masing-masing. Sebagian hewan mempunyai andil masing-masing dan persebaran tumbuhan. Binatang pun hidup dari pertumbuhan juga, bahkan binatang karnivora seperti harimau misalnya sesungguhnya bergantung pada tumbuhan karena makanya terdiri dari binatang herbivora yang hidupnya dari tumbuhan. Ketergantungan flora dan fauna pada manusia adalah dalam upaya perkembangbiakan, persebaran, dan pelestariannya. Dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, manusia memanfaatkan flora dan fauna untuk berbagai tujuan. Pemanfaatan flora dan fauna oleh manusia antara lain ialah untuk 1. Dikonsumsi. Manusia membutuhkan makanan dari tumbuhan dan hewan untuk keperluan tubuhnya agar tetap hidup dan sehat. Oleh sebab itu, beberapa jenis tumbuhan dan hewan tertentu dikonsumsi oleh manusia. Kemudian tujuan pendidikan dan penelitian. Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam merupakan tempat yang sangat ideal untuk tujuan pendidikan dan penelitian karena keadaan alamnya mempunyai kekasan jenis-jenis tumbuhan, hewan, dan ekosistemnya. Dan sarana rekreasi. Keanekaragaman flora dan fauna digunakan pula untuk tujuan rekreasi sehingga dapat menghasilkan devisa bagi pemerintah. Contohnya Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Cibodas di Jawa Barat, Pulau Komodo di Pulau Komodo, Tanjung Puting di Kalimantan, dan Ujung Kulon di Jawa Barat jadikan tempat wisata dan banyak diminati oleh turis domestik dan di luar negeri. Flora dan fauna di Indonesia memiliki berbagai manfaat dan dapat digunakan untuk berbagai hal seperti di bawah ini. Nilai estetika. Estetis yaitu nilai yang dimiliki suatu objek pariwisata atau keadaan karena kapasitasnya memberikan kesenangan atau ketidaksenangan. Banyaknya manusia mengunjungi landscape alam untuk menikmati keadaan alam. Hal tersebut berkaitan mengenai kebutuhan rohani manusia seperti hiburan atau rekreasi. Kemudian mengembangkan ekonomi lokal. Flora dan fauna memberikan kontribusi ekonomi di bidang pariwisata. Kekayaan flora dan fauna menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Beberapa bahan baku industri kerajinan juga
didapat dari flora dan fauna lokal di sekitar masyarakat. Selain itu pula terdapat bahan baku industri kosmetik seperti cendana dan rumput laut, dan menjaga keseimbangan ekologis. Tumbuhan memproduksi oksigen untuk kebutuhan manusia dan hewan, sedangkan sisa organik tumbuhan dibutuhkan oleh manusia. Manusia membutuhkan flora dan fauna sebagai bahan pangan, serta obat-obatan dan kebutuhan pemenuh kehidupan lainnya. Hewan juga menjaga keseimbangan populasi dengan memakan tumbuhan dan memangsa hewan lain. Hewan juga memungkinkan proses perkembangan tumbuhan melalui proses penyerbukan. Sekian dari materi yang saya bawakan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.